Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Ini adalah kita lihat di sini ada anggur Harold saya ya. Jadi anggur Harold ini pernah mengalami kendala, yaitu pernah diserang oleh jamur ya waktu itu ya, beberapa bulan yang lalu, sehingga daunnya yang bagian bawah saya buang ya, tinggal sedikit ya. Kita lihat ya, ini adalah cabang sekunder, ini tersier ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 cabang tersier ya. Nah ya, ini sebagian beberapa cabang tersier ini saya anggap belum cukup ideal ya, belum cukup besar untuk dibuahkan ya. Sebetulnya cabang tersier ini sudah lumayan lama umurnya ya. Ini sekunder juga ya. Kira-kira pohon ini cabang sekunder umur sekitar sudah 6 bulanan. Kebanyakan sebagian orang anggur Harold itu sudah bisa berbuah di umur sekitar 6 bulan ini. Tapi ini belum saya buahkan karena saya anggap saya masih ingin membesarkan cabang-cabang yang ada di cabang tersier dan cabang sekundernya. Begitu juga dengan batang primernya. Nah ya, yang jadi masalah adalah daun di bagian batang ini sudah tinggal sedikit ya. Karena semua daun yang jelek seperti ini ya, ini saya buang-buang. Ini saya buang-buang aja. Ini ya, daun jelek ya, ini saya buang aja. Nah ya, sini ada juga. Ya. Daun ini sebenarnya dulunya terkena jamur, tapi sekarang jamur sudah bersih ya, sudah saya semprot ya. Jadi sudah nggak ada jamurnya, sudah mati, tapi daunnya sudah terlanjur jelek ya. Nah, solusi saya untuk memperbesar batang-batang primer, batang primer, sekunder dan tersier yang ada di sini ya, adalah saya harus menumbuhkan daun baru ya. Saya harus menumbuhkan daun baru ya. Jadi setiap cabang tersier ini, karena di bawahnya sudah nggak ada daun, saya harus memperbanyak daun di atas ya. Dulu ini rencananya saya tahan ya di atas ya. Saya tahan di atas di sini ya, sekitar di sini ya. Tapi karena daun yang di bawahnya habis, ini saya biarkan aja dia ini menjadi banyak ya. Karena pohon ini membutuhkan banyak daun untuk membuat cabang-cabangnya menjadi lebih besar ya. Jadi karena daun yang bagian bawahnya sudah habis, di sini sudah nggak ada daun ya, kita otomatis harus memelihara daun di atas ya. Jadi sampai waktu ini saya anggap batangnya ini besar ya, daun saya akan biarkan menjadi banyak di atas ya. Jadi saya harus memelihara lebih dari 30 daun di atas setiap cabang tersier ini ya. Seperti ini kita lihat ya. Nah ya, ini ya, ini adalah dari sebelah sana, ini sebelah sini ya. Jadi saya membiarkan ini bercabang ya, beberapa cabang di sini juga ada ya, menuju ke sana ya. Nah ya, sehingga ini ada lebih dari 30 daun ya yang saya pelihara setiap cabang tersier ini. Dan hasil kita lihat ya, ini yang punya daun bercabang-cabang banyak di atas, ini batangnya mulai membesar ya. Dia mulai membesar ya. Jadi walaupun di bawah ini nggak ada daun, dia akan bisa bertambah besar kalau seandainya di atasnya ini kita pelihara banyak daun ya. Sehingga terjadi proses memasak di daun ini ya, nutrisi ini mengalir dari akar ke atas ya.
Jadi karena batang ini menjadi lalu lintas nutrisi dari akar menuju ke daun, sehingga batang ini akan bertambah besar ya. Kita lihat yang paling ini adalah cabang yang paling besar karena paling banyak daun di atasnya ya. Saya lihat ini dia biarkan dia bercabang dua ya. Satu kanan, satu ke kiri ya. Masing-masing dengan banyak daun ya. Nah ya, tapi masih ada beberapa yang saya anggap kurang besar ya, seperti ini ya. Ini kurang besar ya. Ini kurang besar ya. Jadi buat teman-teman pencinta tanaman anggur yang punya masalah cabang-cabang tersier atau sekunder kurang besar, sedangkan ini sudah sampai di atas, ketinggiannya udah 1 meter. Jadi kita pelihara dulu aja daun banyak-banyak di atas. Itu solusi ya, sudah berkali-kali saya lakukan ya. Dan biasanya nanti kalau daun itu makin banyak, ya, otomatis cabang-cabang tersier ini akan membesar dengan sendirinya. Ya. Begitu juga dengan cabang sekundernya. Ya. Ini cabang sekundernya masih kecil. Ya. Ini paling-paling baru sebesar bolpen kali ya. Jadi belum begitu belum begitu layak saya anggap untuk lakukan pembuahan. Karena kalau saya lakukan pembuahan, kemungkinan besar hampir bisa dipastikan bahwa anggur Harol yang sangat genjah ini akan membawa buah ya. Tapi kalau dia memelihara buah lagi, nanti pohon ini membesarkan buah lagi, otomatis pertumbuhan akan stuck. Dan batang-batang ini tidak akan bertambah besar lagi, akan stop ya pertumbuhannya. Karena itu saya akan rem dulu ya. Saya akan rem dulu supaya dia tidak, maksud rem adalah saya akan mencegah dia dulu untuk supaya tidak berbuah. Jadi kalau ada calon-calon buah yang tumbuh seperti ini ya, nih. Di sini kita lihat ya. Ini ada calon buah ya. Ini kita buang aja dulu. Ini ada ya, bunga-bunga kecil seperti ini kita buang aja dulu. Jangan sampai dia menjadi buah. Karena kalau dia menjadi buah, ya, dia akan mengambil banyak nutrisi. Ya. Jadi sekarang kita dalam rencana planningnya adalah membesarkan dulu batang-batang baik tersier dan sekunder yang ada di pohon anggur ini. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah memelihara daun sebanyak mungkin ya. Di atas 30 daun per setiap batang pada cabang tersier ini ya. Nah, ini sudah berapa kali saya lakukan ya. Biasanya insya Allah berhasil ya. Kita sudah buktikan dengan menunjukkan tadi bahwa cabang tersier yang paling banyak daunnya ya, itu paling besar di antara yang lain ya. Sementara yang paling sedikit, ini ya kita lihat ini yang paling sedikit ya, ini hanya ada 1 tunas ya. Nah, ini belum menjadi besar ya. Sementara yang ini kita lihat, dan ini 2 ya. Ini adalah yang paling banyak daunnya di atas ya. Saya biarkan ini bercabang ke kiri, ke kanan ya. Tumbuh banyak ya. Ini paling besar ya. Jadi makin banyak daun yang kita pelihara di sebuah cabang atau di sebuah pohon, maka makin cepat besar batang-batangnya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa ulasan saya tentang anggur Harol ini cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mempunyai masalah dengan saya ya. Gimana kalau anggurnya cabang-cabang tersier, sekundernya masih kecil ya. Sedangkan daunnya sudah tinggal sedikit di bagian bawah ya, atau pernah terkena hama sehingga daun harus dibuang semua. Pelihara aja daun yang di bagian atas ya. Kita tumbuhkan daun sebanyak mungkin ya, sehingga nanti otomatis pohon dan semua cabang-cabangnya akan membesar ya. Biasanya nggak lama ini, 2 bulan aja dia udah lumayan besar hasilnya. Sejak kita memulai ini saya baru kira-kira 1 bulan saya lepas di atas ya.
Mungkin 1 bulan lagi aja nih udah bagus, udah besar hasilnya. Nanti saya akan update lagi ya. Waktu saya akan melakukan pangkas pembuahan. Jadi setelah saya melihat ini batang-batangnya cukup besar, saya akan melakukan pangkas pembuahan dan kita lihat nanti perkembangannya. Oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.